Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Danang Yoga Prabowo, NIM 63020170138 dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Salatiga. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu sengketa dagang antar negara sesama oki. Di sini saya mengambil studi kasus, yaitu negara Indonesia dengan negara Pakistan. Ya, langsung saja. Apa itu negara oki? Yaitu organisasi kerjasama Islam, merupakan organisasi internasional non militer yang didirikan dari Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969 dengan 57 negara anggota yang memiliki perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dipicu oleh peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota Al-Quds pada tanggal 21 Agustus 1969 telah menimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalangan umat Islam. Kemudian tujuan dari OKI yaitu secara umum tujuan didirikan organisasi untuk mengumpulkan bersama sumber daya dunia Islam dalam mempromosikan kepentingan mereka dan mengkonsolidasikan segenap upaya negara tersebut untuk berbicara dalam suatu bahasa yang sama guna memajukan perdamaian dan keamanan dunia muslim. Kemudian yang kedua, secara khusus OKI bertujuan untuk memperkokoh solidaritas Islam di antara negara anggota, memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan iptek. Selanjutnya yaitu prinsip negara OKI. Yang nomor 1, persamaan mutlak antar negara-negara anggota. Kedua, menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campur tangan atas urusan dalam negara-negara lain. Kemudian yang ketiga, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah setiap negara. Yang keempat, menyelesaikan setiap sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, kemudian rekonsiliasi atau arbitrasi. Kemudian yang kelima ada abstain dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional atau kemerdekaan politik sesuatu negara. Kemudian sengketa dagang Indonesia dengan Pakistan. Pakistan dan Indonesia merupakan negara yang masuk dalam konteks hubungan bilateral, berada dalam posisi saling melengkapi. Kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Pakistan secara umum berjalan cukup baik dan lancar. Namun hubungan kedua negara ini tidak selamanya berjalan dengan baik. Hal ini bermula dari inisiasi yang dilakukan oleh Pakistan pada tanggal 10 dan 23 November 2011 untuk kasus dumping dan subsidi. Pakistan melakukan penyelidikan produk kertas tertentu dengan nomor HS 4810 dan 4802 asal Indonesia. Berdasarkan data dari Kemendak, nilai ekspor Indonesia ke Pakistan untuk produk kertas HS 4810 pada tahun 2009 tercatat sebesar 18,6 juta US dollar. Pada tahun 2010, angkatan tersebut meningkat hingga 5,9% menjadi 19,7 juta US dollar. Sementara untuk HS 4802 meningkat 2% dari 29,4 juta US dollar pada tahun 2009 menjadi 30 juta US dollar pada tahun 2010. Akhirnya pemerintah Indonesia mengajukan gugatan ke WTO melalui mekanisme DSB pada bulan November 2013. Hal ini dilakukan karena berdasarkan WTO, Pakistan harus membuat keputusan untuk mencabut atau meneruskan kasus paling lambat 18 bulan setelah penghentian investigasi. Kelalaian untuk membuat keputusan tersebut menunjukkan inkonsistensi Pakistan. Akibat dari kelalaian ini, Indonesia dirugikan sebesar 1 juta US dollar pada tiap bulannya. Penyelesaian sengketa dagang Pakistan dan Indonesia melalui WTO.
Tahapan yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa didamping antara Indonesia dan Pakistan yaitu melalui konsultasi bilateral. Konsultasi dengan Pakistan di forum DSB WTO dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2014. Dalam konsultasi tersebut, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Bahrul Khair bersama Duta Besar RI untuk WTO Syafri A. Baharudin menyampaikan protes Indonesia atas penyelidikan oleh Pakistan yang telah memakan waktu lebih dari ketentuan WTO sehingga merugikan ekspor Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.